Sebagai suku, Batak meninggalkan corak warna budaya yang sangat mengagumkan bagi bangsa Indonesia. Sejak pertama kalinya awal budaya ini lahir di bumi Sumatera, banyak sekali pertanyaan dan pendapat tentang dari mana asal peradaban ini. Mitos masyarakat Batak mengatakan bahwa orang Batak pertama turun dari langit di jantung Pulau Samosir, tepatnya di Pusuk Buhit, tempat keramat bagi masyarakat Batak. Batak adalah tanah tempat di mana ritual dan mantra-mantra menjadi bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi masyarakatnya. Ketika sepenggal ritual terputus, jati diri dan identitas seseorang pun terputus. Derti Manulang mempunyai hutang adat pernikahan yang belum dapat ia bayar sejak 20 tahun yang lalu. Identitasnya sebagai suku Batak pun belumlah penuh karena hutang adatnya ini. Tante udah lama itu meninggal suami tante, terus gara-gara keadaan yang tidak mampu, makanya terlambat ini bikin adatnya gitu. Baginya, pencarian identitasnya sebagai bagian dari suku Batak adalah pencarian asal-usulnya. Pencarian identitas dan asal-usul adalah dua sisi mata uang. Asal-usul akan membentuk identitas dan begitu pula sebaliknya. Sibolga adalah salah satu bandar terbesar dan tertua di pantai barat Sumatera saat ini. Kami berharap bisa menemukan jejak tentang asal-usul orang Batak di sini. John Simarmata adalah seorang guru pencaksilat di daerah Sibolga. Ia setuju untuk memperagakan moncak atau pencaksilat khas Batak dan memberi sedikit petunjuk akan asal-usul bangsa Batak. Yang nanti kita tampilkan mereka gerakan jurusnya. Setelah gerakan jurus nanti kita masukkan ke bela dirinya gitu. Bela dirinya dalam arti nanti diadu tapi memakai teknik bela diri yang disesuaikan dari perguruan Bintau Komando. Musik gondang. Mau kita sesuaikan dengan gerakan pencak silatnya nanti diiringi dengan musik gondang. Saya sendiri pernah dikasih pesan supaya kau buat gerakan pelindo itu seiring dengan tradisi Batak. Gitu ya. Karena apapun semua pencak silat itu awalnya satu, gerak tubuh. Gerak tubuh yang digerakkan. Gitu. Semuanya awalnya pembelaan diri. Oke, ini masih ini dulu ya. Dan kalau di Batak dibilang limocak, kalau di silat dibilang pencak. Bau papa, bau papanya. Kamu mau perjolo? Asobek kamu jolo lagan nih. Lah batu-batu sakit, tidak masalah lah tuh. Tak pala mau yang gua batu na sauti kido baru. Pada siap dulu, kita istirahat dulu. Capek soalnya udah orang tua kan, fisik pun udah berkurang. Cuman itu tadi kita menampilkan pecahan gerakan juga. Cuman kita pakai senjata golok. Terakhirnya sampai satu sama lain tuh sama-sama memahami sehingga gerakan itu nggak ada yang bisa melumpuhkan. Jadi seri, seimbang, kembali terjadi silaturahmi. John adalah seorang pemeluk agama Malim, agama asli masyarakat Batak mula-mula. Ia berasal dari Barus dan punya pendapat tersendiri tentang asal-usul orang Batak. Dari kitab, dari opung saya, ceritanya begitu. Si Raja Batak itu dari terbit matahari, dari Timur Tengah. Mungkin entah di Timur Tengah lagi dari siapa dia, kita nggak tahu, nggak sampai ke sana. Bisa saja kan entah dari Israel atau dari Mesir, kita nggak tahu. Dari Timur Tengah sehingga pergi ke barat, itulah Barus. Dari Barus naik ke Pusuk Buhit. Setelah kau sampai di Dolok Pusuk Buhit, di bawahnya itu kau buatlah perkampungan Cianjur Mula Jadi, Cianjur Mula Topak, Padua Halion. Kalau pendapat saya pribadi ya manusia keturunan dari langit, kan gitu. Kenapa?
Karena Adam dan Hawa. Cuman kalau dikultuskan orang Batak keturunan dari langit, saya nggak jamin. Menurut kitab yang dipercaya John, orang Batak berasal dari negara terbit matahari. Mereka menyeberangi lautan dengan menunggang kuda bertapal daun sirih menuju matahari terbenam. Inilah asal-usul bangsa Batak menurut versinya. Pendapatnya ini kadang tidak menyenangkan semua orang. Perempuan ini mengaku sedang dirasuki arwah leluhur saat berbicara dengan John tentang asal-usul orang Batak. Cuma harus udah paham lah Jo. Dan aku mah Jo nuang nangi. Tano ni siapa tahu ngai bobo kamu tekas ima. Nama ringan mei itu sukuhik. Yi, bukan ngai san. Jangan dulu minta si Raja Bata. Man, kita sharing. Logika apa Jo? Logika ba so hina na magkada yun? Menurut teori arkeolog modern, kebudayaan Batak merupakan hasil migrasi dari Taiwan berdasarkan corak budaya Batak yang serupa dengan corak budaya Dongson yang berasal dari Taiwan. Lihat kita budayanya, semua yang ada, itu mempunyai kesamaan dengan yang ada di Sulawesi, kemudian berkaitan dengan Filipina, dan itu jalurnya seperti itu. Dan itu berlangsung sekitar abad 12. Nah di Pulau Samosir beberapa aspek pola hias Dongson kita temukan. Budaya Dongson adalah corak budaya yang menyebar mula-mula dari Taiwan, menyusur ke Filipina, Sulawesi, Kalimantan, dan berujung di tanah Batak. Hingga kini itu adalah teori terkuat tentang asal-usul masyarakat Batak. Walau sampai saat ini para arkeolog pun belum bisa menemukan tempat pendaratan mula-mula mereka. Jadi kisarannya pastinya kita belum tahu, dan itu harus memerlukan penelitian yang lebih detail lagi. Satu hal yang sangat membantu kami dalam pencarian asal-usul masyarakat Batak adalah pemberian nomor marga. Jika dirunut dari marga tertua masyarakat Batak kini yang mencapai 18 generasi, bisa dipastikan bahwa pertama kalinya masyarakat Batak mulai mempunyai struktur budaya adalah pada sekitar abad ke-14 Masehi. Hal ini membawa kami masuk lebih jauh ke Barus, pusat peradaban purba di ujung pantai barat Sumatera. Barus pada abad ke-6 hingga 12 Masehi adalah bandar internasional tertua di Sumatera. Hal ini dapat dilihat dari jejak peninggalan-peninggalan sejarah di sana. Salah satu yang termasyhur adalah makam Papan Tinggi, makam dari Syekh yang pertama kali menyebarkan Islam di bumi Nusantara. Dan juga makam Mahligai, makam 40 pedagang Persia yang juga menyebarkan Islam pada abad ke-6, era di mana agama Islam pertama lahir. Kepala inilah, ini kaki. Jadi kalau dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang lah di sini. Kalau diperkirakan ini, 500-an ada. Kalau kita lihat bacaan tulisan yang ada di batu nisan ini, hanya kalimat tauhid aja, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 10 tahun Rasulullah mengembangkan agama Islam, belum ada perintah lagi sholat, zakat dan haji, kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Belum ada perintah sholat. Jadi dari situ kita berbicara, di zaman Rasulullah pun sudah ada di lokasi ini. Barus merupakan kota pertama di mana terjadi banyak asimilasi budaya, dari Islam hingga India. Namun nilai budaya asli Batak di Barus tidak berubah. Salah satunya adalah nilai kepercayaan masyarakat di sana akan malim, kepercayaan asli masyarakat Batak. Ngoludo tamatean buasuri di Batak, di bahini, indang jadi liar waktu manasong dia rumang di Jolma, inoppa di Batak. Kalau kerukunan umat beragama di Barus ini luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Begini ya, saya sendiri contohnya seorang muslim. Pemilih saya ada orang Pambi, ada orang Kristen, ada orang Katolik. Jadi disitulah kami membuat suatu ikatan keluarga, baik walaupun berbeda agama. Jadi adat itu masih kuat di Barus ini. Bahkan di salah satu desa di Kecamatan Barus,
di mana 90% penduduk beragama Islam, Miller sebagai seorang parmalim terpilih menjadi kepala desa. Umpamanya ada umat kami yang kewalahan dapat makan atau umpamanya kan terlambat panen, bisanya ini dipakai untuk melanjutkan hidupnya. Tapi dikembalikan kan habis dia panen nanti dikembalikan. Masalah Baruskini sebagai kota yang dulu pernah sangat berjaya adalah kemiskinan. Naik kereta. Ya naik kereta lah. Kalian naik becak kan sesuai dengan yang saya rasakan udah 6 tahun jadi kepala desa, apapun tidak ada. Malahan jadi sakitnya otak memikirkan kan sekali 6 bulan pun belum tentu terima gaji. Kepala desa ini saya mati ya, dibunuh sianu kata. Dibawa kemari. Kambing yang masuk sama ubi orang, awak juga yang ngurus. Bertengkar rumah tangganya awak yang ngurus. Jadi ndak susah itu kan. Pasabar ma amang, pasabar ma boru, lau pature turea. Somar lapatan margondang marembas manutur hamu molodung matea holong ni rohami marna tuai itulah dulu kan. Itulah nanti tapi jangan nanti dipanggil saya untuk studio rekaman dah. Tiada ku sangka, tiada ku duga, begini akhirnya kisah cinta kita. Hancur melanda karang di samudra, tiada sampai pantai tujuannya. Oh, kini kau dan aku tenggelam di dalam lautan asmara. Oh, mengharap bahagia tuh hidup bersama tiada terlaksana. Itulah dulu ke situ kan. Bahkan sebagai kepala desa, Miller harus bekerja ekstra sebagai penjual ikan di pasar pekan. Potong lerku ini kalau memang bisa mendirikan rumah kalau dari kepala desa. Kalau kepala desa dari gaji dah. Habis 3 kerbau untuk menjadi calon. Apa benda ada berbalas? 3 ekor. 3 ekor saya jual. Menyalon. Jadi ada nunga di peruar HP harga 100 ribu yen dah. Jadi ada ngapa masuk kuku deh, masuk jalo juga kan. Si joget-joget tuh harga 100 dah. Tokin naik, si dunga maren duri puru cakuku di bain. Di pa masuk tua tu kota-kota ini mar sigur-sigur manober dah. Ngani ku tahu pi mana dah. Tuak tak usahakan kaya. Dia nung namora per tuak. Unang anon jolo lau baru ngorong-ngorong iba. Bapak itu kalau nggak datang kita kesepian, nggak ada tukang lawak. Kita jadi diam-diam terus, nggak ada senyum. Kalau Bapak si Marbun nggak datang. Nyanyi, menghibur. Kalau nggak di sini dia, sepinya semua jualan ikan ini. Pokoknya asal jangan mencuri lah. Yang apapun pekerjaan, biarlah asal makan anak bisa makan kami di rumah. Kalau namunnya yang saya harapkan dari honor tidak akan datang itu, tidak akan cukup itu. Rokok saja tidak cukup, terancam rokok. Namun ternyata lokasi Baruskini bukanlah lokasi sebenarnya. Barus yang ada pada abad ke-6 sudah tersingkir 25 km ke darat akibat proses pendangkalan pantai. Itulah mengapa makam-makam yang ada pada abad ke-6 kini tersingkir ke perbukitan.
Tua yang berarti desa tertua adalah kota Barus Purba. Penduduk sekitar bahkan percaya bahwa tanah tersebut sudah berusia lebih dari 5.000 tahun. Lobu Tua adalah kampung dari Derti Manulang. Derti dipercaya masyarakat sekitar sebagai dukun yang dapat menyembuhkan dan menghubungkan manusia dengan roh nenek moyang. Sebagai seorang dukun, setiap hari ia menemui banyak orang yang meminta kesembuhan dan nasihat darinya. Sahat hinauli sahat hinadinggan. Dia ke pangidua tatu di bata. Soksoni. Dia katu sahalah. Itu. Supaya doa kami cepat dikabulkan. Karena kami udah 3 tahun berkeluarga belum mendapat rezeki dari Tuhan. Belum mendapat anak. Jadi kami meminta kepada Opung dan kepada Tuhan supaya doa kami dikabulkan. Mangidu tok kami. Ima tu pargonggom ni luaton. Boras pati ni tahano. Asa magasi hamu uhu jalan marhulong. Namanangi. Dia ka alu-aluan nami. Bagi Derti, tempat ini adalah tempat keramat. Tugu ini baginya adalah tempat persemayaman Raja Uti, salah satu leluhur bangsa Batak mula-mula. Menurut mitos masyarakat Batak, Raja Uti adalah penguasa daerah Barus. Ia juga adalah keturunan langsung ketiga dari si Raja Batak sebagai manusia Batak pertama. Kalau sudah gitu, hati kita yang meminta sama Opung ini, Tuhan pun memberkati. Sebagai seorang dukun, Derti tidak pernah mematok bayaran untuk setiap penyembuhan yang ia lakukan. Bagi Derti, ia hanya ingin membantu orang lain dengan talenta yang ia miliki. Tidak peduli apakah nanti pasiennya akan memberinya uang ataupun hanya jabat tangan dan ucapan terima kasih. Malam ini Derti akan mengobati seorang anak gadis yang menurut ibunya terkena guna-guna. Kayaknya dia lupa sama aku. Dia kayaknya mau bingung-bingung. Semua nggak tentu dia. Ingat mau keluar aja sama temannya. Gitu. Makan sirih. Siap minum. Ayam minum tersenang deh. Ritual malam ini bertujuan untuk mengeluarkan guna-guna yang menurut Derti berada di perut si anak gadis. Awak mengecek kembali. Tidak mau dia di sini. Kalau dalam apa itu perbuatan udah dimuntahkan itu dia sehat. Masih ada lagi di dalam. Tapi harus pandai merayu baru mau dia. Kalau yang rodok, marogoy. Ia punya versi asal-usul manusia Batak yang sejalan dengan apa yang dipercaya oleh John. Dari desa Lobu Tua, pergilah raja-raja itu merantau dia kemana-mana. Ada yang ke Perapat, ada yang ke Pucuk Buhi, Beserak. Itu tahu dari mana tante? Itu dari batin, bukan nggak ada yang mengajari, ada yang batin saya yang membisikin sama telinga saya sendiri.
Lobu Tua yang dulunya adalah salah satu kota termasyur di eranya, kini sama seperti banyak daerah di sekitar Barus yang juga menghadapi masalah kemiskinan. Budaya sebagai sebuah identitas dan kebanggaan pun menghadapi banyak tantangan dan kadang menjadi beban. Seperti yang dihadapi oleh Derti. 16 tahun yang lalu suaminya meninggal dunia. Saat menikah pertama kali 20 tahun yang lalu, ia belum dapat mengadakan pesta adat pernikahan karena himpitan ekonomi. Menurut hukum adat masyarakat Batak, Derti tetap harus mengadakan pesta adat pernikahan bahkan walau suaminya telah meninggal dunia. Ini disebut sebagai hutang adat. Anak yang paling bungsu nggak kenal sama bapaknya. Belum bisa dia membayangkan wajah ayahnya. Mama saya tua. Makanya saya bikinkan kayak gini, adat kecil-kecilan lah. Penting ada adat. Adalah dukungan keluarga. Itu pun nanti saya cicil-cicil untuk membayar. Makanya saya sekarang pening kepala saya memikirkan. Makanya saya suka humor. Menghilangkan rasa sedih hati saya. Bagi masyarakat Batak, jika adat belum terpenuhi, mereka belum merasa penuh dan utuh sebagai manusia. Bagus gara-gara rambutnya itu ya. Ia membutuhkan 3 juta rupiah untuk membiayai seluruh proses adatnya. Namun karena kekurangan biaya, ia memutuskan untuk menumpang pesta perkawinan keponakannya, di mana pada upacara pernikahan tersebut ia akan diberikan 1 hari khusus untuk membayar hutang adatnya. Ia memotong sendiri kayu bakar yang akan digunakan untuk memasak di hari pesta adatnya. Ini merupakan salah satu bakti yang ingin ia berikan pada ibunya yang berusia 100 tahun. Bagi masyarakat Batak, jika seseorang mati sebelum semua anaknya dikawinkan secara adat, kematiannya dianggap tidak terhormat. Beberapa ratus meter dari rumah Derti, keluarga dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik mengadakan upacara Mangokal Holi. Keluarga ini mengeluarkan lebih dari 100 juta rupiah untuk mengadakan upacara adat ini. Mangokal Holi adalah upacara pengangkatan tengkorak jenazah dari kuburan dan menempatkannya di tugu makam keluarga. Ini adalah salah satu upacara Batak Purba yang masih dilestarikan hingga sekarang. Masyarakat Batak adalah suku yang merayakan dan berpesta dalam kematian, dan kerbau selalu menjadi simbol dan persembahan untuk setiap perayaan. Dalam rangka untuk menggali tulang belulang nenek moyang kami yang masih terpisah dari kuburan keluarga kami. Jadi besok hari pertama pesta itu, di hari pertama jam 4 lah kerbau ini bakal dipotong. Pagi dibunyikan gondang. Gondang itu namanya gondang sabangunan. Tujuannya itu untuk memanggil arwah-arwah nenek moyang untuk bersedia datang reinkarnasi, berbicara kembali, ngasih petunjuk-petunjuk kepada turunan-turunannya. Setelah gondang atau musik Batak dimainkan, upacara dimulai.
Di sini mereka akan melakukan pemanggilan roh nenek moyang di Jabubona atau altar tempat melakukan tarian tortor di sebelah kanan dalam rumah. Itu tadi yang disebut Datu Gonda. Nah, tortornya tadi kan yang sampai keluar itu tujuannya mengusir roh-roh jahat. Setelah upacara menortor dan memanggil arwah leluhur selesai, penggalian kuburan pun siap dilaksanakan. Rowilko Tambunan meninggal 5 tahun yang lalu. Ia adalah satu dari 20 tulang belulang yang akan digali hari ini. Ini mau udah dapat, tapi nggak tahu kita tempatnya, entah kata orang ini udah di tengah dia tempatnya. Jadi satu arah kepala. Ini berarti doh. Baru. Setelah tergali semua, tengkorak selanjutnya akan dimasukkan ke dalam keranjang dan digendong di selendang dengan cara yang sama seperti menggendong seorang bayi. Setelah semua tulang belulang dimasukkan ke dalam peti, kemudian tengkorak-tengkorak siap untuk dimasukkan ke dalam tugu-tugu keluarga. Setiap tahun di salah satu desa pesisir Danau Toba, tepatnya di Huta Tinggi, Kecamatan Laguboti, diadakan acara tahunan di mana seluruh penganut agama Malim dari seluruh Indonesia berkumpul di sini untuk berdoa dan merefleksi diri. John, sang guru pencaksilat yang juga seorang parmalim dari Punguan Sibolga, hadir juga di acara ini. Ia mengendarai sepeda motor selama 5 jam untuk mencapai Laguboti. Ini acara persahadatan. Persahadatan yang artinya kita datang semua dengan kembali Pak Sogit ini menyampaikan kepada Yang Maha Kuasa bahwasanya kita telah sampai. Supaya memulai acara untuk besok. Opung Martogi, istri Miller Marbun, kepala desa Barus, hadir di sini. Miller tidak dapat hadir karena kekurangan biaya. Di situ ya? Bawah. Agama Malim sebagai kebijaksanaan lokal adalah agama yang belum benar-benar diakui oleh pemerintah dan rakyat Indonesia yang hanya mengakui 5 agama besar, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Walaupun kini keadaan sudah membaik dengan diakuinya aliran-aliran kepercayaan, namun sikap diskriminatif tetap ditemui oleh para pemeluk agama Malim. Bapak mertua John menceritakan pengalamannya sewaktu ia sekolah saat ia sempat tidak boleh mengikuti ujian karena kepercayaannya ini. Tidak bisa masuk parmalim. Ujian ke saya. SMP kelas 3 saya berhenti. Saya takut tidak masuk ujian. Tidak bisa. Iya. Itulah. Masih dikali kalau pulang nangis aku. Dalam bahasa Batak sendiri, Parmalim berarti penganut agama Malim atau Ugamo Malim. Agama Malim adalah bentuk modern dari agama asli suku Batak. Parmalim sendiri baru muncul ke permukaan pada tahun 1920-an sebagai gerakan menentang budaya Belanda, dengan kebijaksanaan yang ada di dalamnya persis dengan kepercayaan masyarakat Batak mula-mula. Tuhan dalam agama Malim adalah Debata Mula Jadi Nabolon, yakni pencipta langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Agama Malim mempunyai pemimpin yang dinamakan Raja Malim, yang diturunkan lewat garis keluarga Marga Naipospos.
Upacara ini adalah upacara Sipaha 5 atau upacara bulan kelima menurut kalender Batak. Bahasa kami lagi makan bersama. Karena upacara ini berlangsung selama 3 hari, di Lagu Boti kebanyakan peserta tinggal di asrama yang disediakan Kompleks Parmalim di Huta Tinggi. John tinggal di luar kompleks. Ia tinggal bersama saudara-saudaranya, yakni orang-orang yang bermarga sama dengannya. Masuk aja, Bu. Satu marga aja, walaupun tidak satu darah dia, satu marga dari sananya dianggap keluarga. Contohnya kan kayak marga Parna gitu kan. Parna itu Simbolon, Sitanggang, Dalingging gitu kan, banyak. Nadeak, banyak Simarmata sama aku juga kan. Walaupun dia beda marga, tapi kalau dari atasnya sama Parna dia itu dianggap keluarga. Nah ini lagi Marhobas, mau masuk acara puncak ya. Cara pemilihan bolon yang langsung ke menyampaikan sesajen atau istilah kami Parmalim pilihan bolon ke Opung Debata Mulajena Bolon penguasa alam semesta. Opung ini kan Kristen, walaupun kita Parmalim, kayaknya nggak ada jadi perbedaan gitu, semuanya aman, damai. Keluarga semua. Bukan berarti karena agama beda jadi terjadi kesalahpahaman, tidak. Tidak ada. Kalau agama ini Parmalim kan antara kita dengan Tuhan. Kalau adat itu antara manusia dengan manusianya. Walaupun agamanya Islam, Kristen, atau seperti kami Parmalim, tapi kami nggak akan pernah saling ada perselisihan paham. Iya, nggak pernah berantem, nggak pernah cekcok. Pada dasarnya karena kami tetap di dalam adat. Makanya ada Sumatera Utara itu jarang terjadi perselisihan antar umat beragama. Upacara Sipaha 5 sendiri adalah upacara syukur, di mana setelah masyarakat melakukan panen pada bulan ketiga dan keempat, mereka kemudian mempersembahkan hasil panen dan bersyukur di bulan kelima. Inilah Sipaha 5. Sementara itu di Lobutua, hari pembayaran hutang adat bagi Derti Manulang semakin dekat. Effendi Manulang, keponakan dari Derti Manulang, baru saja melangsungkan janji pernikahan di gereja dan tengah mempersiapkan pesta adat pernikahannya. Musik, baik musik kita penuh. Musik. Ulos adalah kain yang sakral dalam masyarakat Batak. Dalam setiap upacara pemberian ulos seperti perkawinan, ulos selalu dibalutkan kepada penerima, dalam hal ini mempelai, dibarengi dengan pesan dan nasihat. Dalam filosofi masyarakat Batak, ulos dibalutkan ke tubuh penerima sebagai simbol untuk pemberian kehangatan dan penerimaan. Hari ini, Derti menikmati pesta adat keponakannya ini dengan penuh. Gimana, Bang? Capek? Capek enggak? Capek. Jadi somonima dihabung hadulinami di Paradato. Upacara pernikahan keponakannya hampir berakhir.
esok ia akan mendapat kesempatan untuk membayar hutang adatnya sebagai bagian rangkaian pesta pernikahan keponakannya ini. Ini ratu kita malam ini. Tepuk tangan buat kedua mempelai. Malam ini adalah malam muda-mudi, malam untuk bebas bernyanyi dan berdansa sampai pagi. Derti banyak mendapat bantuan dari teman, saudara, dan warga kampung Lobu Tua dalam pelaksanaan upacara adatnya. Para warga bergotong royong memasak dan mempersiapkan hidangan untuk para tamu. Bahkan Derti mendapat sumbangan separuh ekor kerbau, persembahan utama dalam pesta adat Batak. Manalah, memang teringat juga rasa sedih, jadi kayak mana dah, ya hilang-hilangin lah gitu. Mbak salah kesedihan. Karena aturannya ikut semikian dulu mengadakan pesta adat kayak gini, rupanya udah tinggal sendirian, cuman anak yang mendampingin. Itulah kesedihannya. Kalau menyambut tamu, istilahnya kalau orang kami Batak ya bersiap yang punya pesta gitu. Mau cuci tangan. Menyalam salam-salaman. Setelah Derti menyambut tamu di depan rumahnya, sekarang saatnya ia untuk berjalan ke rumah ibu kandungnya untuk mendapat parsahat upa-upa, yakni berkat dari pihak keluarga perempuan. Ini seharusnya ritual yang dilakukan mendiang suaminya. Namun karena suaminya telah meninggal dunia, Derti lah yang akhirnya datang ke rumah ibunya sendiri ditemani dengan anak-anaknya. Asa satu nang dia kasar rumah tua, nang unang ben cari matua dia tutup. Nalau. Dalam parsahat upa-upa, pihak hula-hula yakni keluarga perempuan menyuapi Derti dengan pisang sebagai simbol pemberian berkat untuk Derti. Kalau masalah perasaannya ya senang, semua kan udah berjalan apa yang kita inginkan, semua lancar-lancar aja. Itu aja. Tenang lah. Biarpun bagaimana nanti luar hitungan di luar, pentingnya yang pangkalnya itu udah senang gitu. Jadi tuang una permusin nami, alaning pasatu dulu semua baik kamu mau musin nami. Siang giat yang itu. Inti pesta adat bagi Derti dilakukan pada malam hari. Malam ini Derti dan anak-anaknya diulosi oleh keluarga-keluarganya. Derti menerima berkat dan kehangatan dari sanak saudaranya setelah 20 tahun menanti untuk menjadi manusia Batak yang utuh. Setelah upacara berakhir, Derti digiring sanak saudaranya kembali ke rumahnya, utuh sebagai bagian dari suku Batak. Mungkinkah Barus merupakan asal-usul dan tempat pendaratan manusia Batak pertama? Asal-usul budaya dan masyarakat Batak mungkin belum saatnya terungkap.
Sementara itu, penggalian sejarah dan asal-muasal tentang Batak akan tetap dilakukan. Namun tanpa mengetahui asal-usul dan sejarah pasti Batak, roda peradaban akan terus berjalan dan manusia-manusia Batak sekaranglah yang akan menentukan bagaimana nasib peradaban Batak di masa depan.